Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Yunus Niansyah di channel saya. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-16. Ini seharusnya bab 16 ya, yaitu routing topologi. Jadi pada bab 16 kali ini kita akan coba merouting lab yang sudah kemarin kita buat agar semua virtual machine bisa saling berkomunikasi atau bisa saling kirim data ya teman-teman. Dan pada bab 16 kali ini kita akan coba mengkonfigurasi routing pada router Debian, dan kita akan coba share internet connection, konfigurasi NAT dan lain sebagainya. Di sini kita bisa langsung buka saja router Debian-nya. Sebentar. Oke. Ya, di sini di router Debian. Dan secara defaultnya klien Ubuntu tidak bisa ping dengan Debian server atau Ubuntu server. Kenapa? Karena ini berbeda jaringan ya teman, atau berbeda network. Sedangkan Debian server dan Ubuntu server itu pasti bisa berkomunikasi karena mereka dalam network yang sama, yaitu 10.10.10. Dan kita bisa coba buktikan saja. Nah, di sini saya akan coba ping ke Ubuntu server ya. Titik 3, dan ini pasti harusnya terhubung karena dia berada di network yang sama. Dan sekarang saya akan coba ping dari klien Ubuntu desktop. Apa hasilnya? Ping 10.10, sebentar, 10.10.2. Bentar, teman. Oh, di sini sepertinya konfigurasi routing saya sudah nyala ya. Kita coba lihat. Bentar. Ini 172.16.1.2. Oh, benar teman-teman, ternyata konfigurasi routing saya sudah nyala. Di sini saya akan coba contohkan saja kepada teman-teman semua. Nah, untuk menyalakan konfigurasi routing, teman-teman bisa masuk ke dalam konfigurasi sysctl. Caranya adalah nano /etc/sysctl.conf seperti ini, teman. Nah, di sini teman-teman bisa hilangkan pagar yang ada di sini, net IPv4, IP forward. Pada defaultnya pasti teman-teman jika belum pernah melakukan konfigurasi routing, di sebelah net ini pasti ada tanda pagar, dan setelah dihilangkan teman-teman bisa langsung coba ping saja. Dan cara untuk mengaktifkan net IPv4, IP forward ini caranya adalah sysctl -p seperti ini. Sebentar, oh maaf, kurang spasi, sysctl seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini net IPv4 IP forward, itu berarti tandanya sudah bisa digunakan ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa saling ping. Saya coba ping ke IP server 3 atau server 2 Ubuntu, yaitu 10.10.3. dan ini pasti hasilnya reply ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja pada materi kali ini tentang konfigurasi routing. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu share internet connection. Nah, jadi share internet connection ini adalah kita akan mengakali bagaimana router Debian bisa mendapatkan IP dari laptop kita. Sebelumnya kan hanya laptop kita saja yang mendapatkan IP dari WiFi yang terhubung ya. Nah, sekarang kita akan coba mengakali bagaimana caranya router Debian bisa mendapatkan internet dari laptop kita. Nah, di sini teman-teman bisa buka routernya. Nah, di sini routernya ya. Dan kita coba cek apakah router Debian bisa ping 888. Ternyata tidak bisa ya. Itu tandanya di sini kita belum melakukan share internet connection. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke control panel, yaitu view network, sebentar. View network connection di sini. Lalu teman-teman bisa ke WiFi yang terhubung ke laptop teman-teman. Nah, di sini
Di sini kita bisa ke properties, lalu ke sharing ya, sharing. Lalu di sini saya masih VMnet 1, sharingnya masih ke VMnet 1 dan saya akan merubahnya ke Ethernet 2. Ethernet 2 ini merupakan interface host only saya ya. Oke, kita hapus dulu centangnya dan kita oke. Ya, kita close dulu ya. Dan sekarang kita akan coba ulang properties. Bentar, nah sudah, kita ke sharing lagi. Bentar teman. Nah sharing, lalu kita bisa checklist lagi ininya dan kita bisa pilih interface-nya, dan di sini punya saya adalah interface Ethernet 2. Lalu kita oke. Nah di sini jika teman-teman melakukan share ke interface host only punya teman-teman, di sini pasti IP address-nya akan terubah ya, yang tadinya 192.168.56.0 di sini berubah menjadi 192.168.137.0. Kita yes saja di sini. Dan sekarang kita close. Di sini kita bisa cek. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Dan sekarang kita bisa rubah juga pada router Debian-nya. Di sini kita bisa cek. Dan di sini masih 56.10 ya belakangnya, dan di sini kita bisa ubah sendiri. Caranya adalah nano/etc/network/interfaces. Oke, di sini kita tinggal ganti saja ya, benar. Nah, di sini kita bisa ganti saja menjadi 137.10, 137.10, dan di sini bawahnya juga 137.1 gateway-nya ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Nah, di sini kita bisa coba merestart dulu, caranya sistem CTL restart networking. Berhasil ya, kita cek IP-nya. Dan di sini IP-nya sudah terganti, dan sekarang kita akan coba ping 888. Belum bisa, dan sekarang bisa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi NAT agar internet yang dari router Debian bisa tershare ke virtual machine lainnya. Kita bisa langsung lanjut ke materi berikutnya. Oke teman, kali ini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kita akan mengkonfigurasi NAT ya, teman. Jadi apa maksud dari konfigurasi NAT? Jadi di sini nanti kita akan melakukan konfigurasi NAT atau Network Address Translate di dalam router Debian agar nanti IP dari klien Ubuntu bisa diterjemahkan melalui konfigurasi NAT yang ada di dalam router Debian ya, teman-teman. Jadi nanti internet yang sudah ada pada router Debian di sini bisa tershare atau bisa diterjemahkan dengan IP klien Ubuntu maupun IP dari server Debian ya, teman-teman. Nah, secara default klien Ubuntu, server Debian dan server Ubuntu ini tidak bisa mendapatkan internet ya, teman-teman. Di sini kita bisa langsung cek saja. Bentar, oke. Pastikan dulu router Debian teman-teman bisa sudah mendapatkan internet. Saya coba ping 888. Nah, di sini bisa ya. Dan kita coba cek di klien Ubuntu, misal ping 888. Nah, ini pasti tidak bisa ya, teman, karena kita belum melakukan konfigurasi NAT. Nah, di sini caranya adalah jika teman ingin melakukan konfigurasi NAT, teman-teman bisa masukkan perintah di sini. Saya sudah catat ya. IP tables maintain NAT min A post routing min O and post 3 min J mas curate. Nah, di sini teman bisa masukkan saja IP tables. Bentar, IP tables maintain NAT min A besar lalu post routing. Sebentar, salah. Oke. Post routing, setelah itu
Nah, min.o ini maksudnya adalah interface IP dari ini keluar lewat mana. Jadi nanti share-nya lewat mana. Jadi di sini kita masukkan npos 3 karena nanti di sini keluarnya melalui npos 3 ya, teman-teman. Bentar. Npos 3. Lalu di sini kita masukkan min.j. Lalu masquerade, lalu kita enter. Oke. Di sini kita bisa langsung coba saja apakah sudah bisa. Dan di sini kita coba cek ping 888. Nah, di sini sudah bisa ya, teman. Itu artinya konfigurasi NAT-nya sudah berhasil. Dan kita coba juga di server Debian. Ping 8.8.8.8. Oke. Sudah bisa ya, teman. Mungkin itu saja, dan pada materi berikutnya kita akan coba mempermanenkan konfigurasi NAT ini pada router kita. Kita bisa langsung lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konfigurasi NAT IP permanen. Nah, di sini maksudnya adalah kita akan mengkonfigurasi NAT yang sebelumnya kita konfigurasi menjadi permanen ya, teman. Jika kita mengkonfigurasi NAT biasa saja, tidak mempermanenkannya, nanti ketika router Debian-nya mati, itu kita harus melakukan konfigurasi NAT ulang. Dan di sini konfigurasi NAT permanen yang saya bagi dua, yaitu konfigurasi permanen part 1 dan part 2. Nah, kita bisa langsung saja ke routernya, dan di sini kita coba cek apakah router saya masih bisa mendapatkan akses internet, dan ternyata masih bisa ya. Dan kita juga coba cek di client Ubuntu-nya, dan juga masih bisa ya, teman. Nah, di sini kan saya belum pernah mematikan router Debian saya, jadi di sini masih bisa mendapatkan internet, dan keduanya juga masih bisa mendapatkan internet. Jadi di sini ketika saya mematikan router Debian-nya, di sini pasti klien Ubuntu tidak bisa mendapatkan internet lagi. Kita harus mengkonfigurasi NAT ulang. Nah, maka dari itu saya akan mengkonfigurasi NAT secara permanen agar ketika router Debian-nya mati, ini kita tidak usah melakukan konfigurasi NAT ulang. Nah, caranya adalah di sini saya sudah catat. iptables strip save lebih dari /etc iptables/rules.v4. Nah, di sini sebelum melakukan perintah ini, teman harus membuat directory iptables ini ya, karena secara default directory iptables itu tidak ada. Di sini caranya kita bisa mkdir/etc/iptables seperti ini. Kita enter. Oke, lalu di sini kita bisa masukkan perintahnya, yaitu iptables strip save. Sebentar. Di sini kita bisa iptables strip save, lalu tanda lebih dari, lalu kita bisa /etc. Lihat lagi /etc, lalu /iptables /iptables/rules_v4 /rules.v4 ya, sebentar, .v4 seperti ini. Kita enter, dan kita akan coba cek apakah sudah tersimpan cat /etc/iptables. Sebentar, maaf, salah, iptables lalu rules v4. Kita enter, dan di sini konfigurasi NAT kita sudah tertambahkan ya, teman. Dan selanjutnya kita akan coba langsung ke konfigurasi NAT permanen part 2. Oke teman, kita lanjut ke konfigurasi NAT permanen part 2 ya. Di sini sebelumnya kan kita sudah berhasil save konfigurasi NAT kita ke directory iptables ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi NAT permanen part 2. Sebentar, maaf. Oke, jika sudah, teman-teman bisa sebelum melakukan perintah iptable persistent, teman-teman bisa cek dulu ke nano /etc /apt/sources.list. Sebentar, .list seperti ini. Kita bisa scroll ke atas.
Nah, di sini jika teman-teman kosong, jika teman-teman pada apt source listnya kosong, teman-teman bisa tambahin seperti ini ya, dep http://kartolo.swy.utama.net.id/debian dan seterusnya. Jika teman-teman tidak ada tulisan seperti ini, teman-teman bisa tambahkan sendiri saja, tidak apa-apa. Jika sudah, Ctrl X. Lalu di sini saya akan coba cek di dalam source listnya, cat etc/apt/list. Nah, di sini sudah ada ya, sudah tertambahkan di sini. Sekarang kita akan coba apt update. Tunggu sebentar. Oke, jika sudah, teman-teman bisa masukkan perintah apt install iptables strip persistent seperti ini, lalu enter. Oke, di sini kita Y, lalu enter lagi. Kita yes, kita enter saja. Kita enter. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah, di sini kita coba cek ping 88 lagi. Oke, di sini masih bisa ya, dan kita coba cek juga di klien Ubuntu-nya. Dan juga masih bisa ya, teman-teman. Dan berikutnya kita lanjut langsung ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6 ke-6, yaitu fix IP address Debian router dan Debian server. Jadi di sini kita akan mengfix IP address pada Debian router dan servernya, agar nanti jika routernya mati atau servernya mati, atau kita power off lah bahasanya, dan nanti IP-nya tidak hilang ya teman-teman, tidak perlu kita if up lagi. Nah, di sini kita bisa langsung ke router Debian-nya saja. Nah, jika Debian router ini mati, nanti IP ini hilang ya teman. Nanti ini di sini kosong lagi, dan kita perlu mengaktifkannya dengan perintah if up. Namun karena kemarin kita sudah mengaplikasikannya di nano/etc/network/interfaces, interfaces. Nah, di sini sebelumnya kita sudah menambahkan auto npos 3, auto npos 8 dan auto npos 9. Jika teman-teman belum menambahkannya, teman bisa tambahkan sekarang. Oke, jika sudah, kita Ctrl X. Dan ketika Debian ini mati, Debian router ini mati, di sini IP-nya tidak akan hilang ya. Sama di Debian server juga kita akan coba cek. /etc/network interfaces seperti ini. Dan di sini kita juga sudah menambahkan auto npos 3-nya, dan kita bisa lanjut ke materi yang terakhir. Oke teman, kali ini kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver ya teman. Nah, jika di sini kita sudah berhasil melakukan ping 888, bentar, ini belum sepenuhnya kita bisa mendapatkan internet ya teman-teman. Dan penanda kita sudah mendapatkan internet full itu tandanya kita bisa melakukan ping ke google.com. Nah, di sini kita coba cek pada router Debian-nya. Nah, pada router Debian ini sudah bisa mendapatkan internet secara seutuhnya, karena di sini kita bisa melakukan ping google.com. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan di Debian server, apakah bisa? Nah, di Debian server juga sama, sudah bisa ping google.com. Namun apakah pada klien dan server Ubuntu bisa? Kita coba cek saja. Ping google.com. Nah, di sini temporary failure in name resolution ya. Nah, maka dari itu kita harus mengkonfigurasi resolve. Caranya kita masukkan lagi
perintahnya, yaitu nano /etc/resolve.conf. seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini baru bisa ya, kita ke bawah. Lalu di sini kita bisa kasih pagar. Lalu di sini kita enter, lalu name server lalu 8383838. Oke, kita Ctrl X ya, lalu enter. Dan di sini kita coba cek ping google.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman, batch from. Nah, kita coba juga di Ubuntu servernya. Di sini kita bisa langsung saja ke nano/etc/resolve.conf seperti ini, dan juga kita kasih pagar. Oke, jika sudah, sini kita enter server lalu 8383838. Jika sudah, kita Ctrl X Y lalu enter ping google.com. Nah, di sini juga bisa ya teman. Dan di sini karena di sini klien Ubuntu menggunakan tampilan GUI, artinya kita bisa membuka browser ya teman. Sebentar. Oke, dan kita coba ke YouTube. Nah, di sini sudah bisa ya untuk melakukan searching. Oke, sepertinya itu saja pada materi routing topologi pada bab 16. Kita bisa lanjut ke bab selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa.